warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mangga dipimpin oleh ketua kelas. Nah, ketua kelasnya Ibu harapkan kita semua ini mampu bersikap qanaah, yang berarti kita menerima segala jenis kenikmatan, nikmat Islami, nikmat sampai kita masih hidup sampai saat ini, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ikhlas. Ya, jadi tujuannya nanti dari pembelajaran Ibu harapkan kita semua mampu bersikap qanaah. Kita selalu bersyukur. Nah, metode dan modal pembelajaran hari ini seperti biasa, kita akan menggunakan metode diskusi. Sama-sama ya, kita akan bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka. Oke, baik, terima kasih. Hadir sudah membacakan dari hadis sebelumnya. Apa itu syukur? Boleh kita baca sama-sama? Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan usaha dan tindakan Jadi, apa itu syukur? Syukur itu seperti kita mengucapkan terima kasih. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada dua hal, yaitu kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa sih perwujudan rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada manusia? Dengan kita membalas jasa kebaikannya dengan yang lebih baik, atau kita tahu adalah ihsan. Kalau misalnya kita bisa melakukan ihsan, setidaknya kita membalas sesuatu hal yang setimpal dengan yang dilakukan orang tersebut. Gitu. Jadi kita tetap berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah bentuk wujud rasa syukur kita kepada manusia. Kalau bentuk rasa syukur kita kepada Allah seperti apa? Nah, rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita melakukan ibadah sholat. Jadi sholat itu juga bisa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Surah Luqman ayat 14 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Boleh dong sebutkan ada berapa aspek kita bersyukur? Yang pertama, hadir, bisa, perbuatan. Seperti apa perwujudannya dari kita bersyukur melalui
berbuat baik. Kalau bisa ihsan ya, berbuat yang lebih baik. Kalau nggak bisa setimpal. Kalau kepada Allah, bagaimana kita bersyukur dari perbuatan? Melakukan ibadah, sholat, sholatnya. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tadi yang dijelaskan sedikit materi tentang menyembah kepada Allah, bersyukur? Oke, ada ya, dirasa sudah paham. Oke, kita lanjut. Hari ini tadi metode pembelajaran kata ibu seperti apa? Diskusi. Kita membuat kelompok. Nanti ibu ada kertas ibu ada satu kata atau dua kata. Nanti kalian cari pasangannya sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nah, itu dalam satu kalimat ada 4 kertas. Ya, di dalam satu kalimat ada 4 kata. Aku ibu pada mana bu? Ini sama ibadah. Ibadah kepada Allah sana? Ya. Ay, motor sobot. Iya tak. Ini sebenarnya mau jadi aja. Ini udah tampil mana? Ibadah. Berarti kumaya proses ibadah. Ibadah ada ibadah. Alhamdulillah ayat tuh. Oh iya ada dirinya. Gitu kan. Ini udah. Kelompok 1 menjelaskan kaidah ilmu tajwid yang terdapat pada surah Luqman ayat 13 sampai 14. Kelompok 2 menjelaskan makna dari surah Luqman ayat 13 sampai 14. Kelompok 3 menjelaskan kaidah ibadah dan syukur. Kelompok terakhir memisahkan kesalahan. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelompok 1 siapa bagiannya ke depan? Saya wa idh qala matlubihi tapi qala qala kubra Kepala kubra masih dua. subro Luqman matlubihi nulib bani qala subranihi madal wa huwa ya'iduhu mansilah Qasirah ya bunayya la tusyrik billah tarbik silatnya betul latin inna guna innash alif lam syamsiyah syirka lalulmun idhar adiman adil sukun wasainal insan alif lam qamariyah terus biwalidayhi madlin hamalat ummuhu bunna huwahnan ala idhar halqi ala madlin wahmiu bunna idom biguna wa fisam matobiluhu fi amain bi'amai madlin li anish kulli walidaik ilayya masir. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama dalam surat Luqman ialah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyebutkannya atau tanpa mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Luqman pun memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah perbuatan yang sangat zalim. Kemudian nasihat yang selanjutnya ialah menyembah Allah
dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan juga mewasiatkan lagi kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya atau menggendongnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan juga menyusuinya. Segitu saja. Terima kasih. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur dapat ditunjukkan kepada Allah dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan. Bersyukur kepada Allah, perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi 2 aspek, yaitu yang pertama aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan keduanya itu aspek sosial. Dalam ayat 14 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada orang tua. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur dengan perbuatan. Perwujudan nyata dari syukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, dan itulah ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Untuk membacakan atau storytelling kisah teladan tentang khilaf Umayyah dan bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, yang dimana di sini pada udah tahu khilaf bin Umayyah itu siapa? Belum. Nah, jadi setelah saya membaca di sini yang dikasih oleh Bu Guru, jadi khilaf bin Umayyah ini ada pada di zaman sahabat Rasul yang 4 itu, yang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, jadi kisah di sini itu khilaf bin Umayyah adalah orang yang tidak pernah berbakti kepada ibunya. Ia seringkali berteriak dan mengejek ibunya di depan umum. Nah, kekejaman khilaf bin Umayyah ini kepada ibunya direkam oleh para sahabatnya, terutama yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi para sahabatnya itu tahu bahwa khilaf bin Umayyah ini telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Nah, sewaktu-waktu khilaf bin Umayyah sudah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan kepada ibunya, khilaf bin Umayyah ini terkena sakit parah dan juga hampir sekarat lah gitu, hampir tapi tidak karena ya begitu baiknya Allah gitu, pencipta kita, memberikan umur panjang, memberikan waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimana juga di sini Abu Bakar lalu memberi khilaf bin Umayyah ini mendatangi Abu Bakar, karena kan para sahabatnya sudah tahu bahwa khilaf bin Umayyah ini melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, khilaf bin Umayyah di sini itu menjelaskan mengapa dia terkena sakit parah ataupun sekarat itu, ya karena yang tadi itu melakukan kekerasan kepada ibunya, bercerita kepada Abu Bakar, dan selanjutnya waktu Abu Bakar mendengarkan, Abu Bakar juga memberikan nasihat kepada khilaf bin Umayyah dengan beliau mengatakan bahwa kebaikan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diraih melalui perbuatan baik kepada orang tua. Abu Bakar As-Siddiq juga menjelaskan bahwa rezeki dan umur panjang akan menjadi milik orang yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, sudah mendapatkan nasihat dari Abu Bakar, khilaf bin Umayyah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia segera pulang ke ibunya
dengan penuh respect memohon maaf atas segala perbuatan buruk yang telah ia lakukan kepada ibunya. Nah, yang dimana di sini Kilab bin Umayyah ini mendatangi ibunya lalu meminta maaf kepada ibunya setelah apa yang diperbuat oleh Kilab bin Umayyah. Nah, ibunya yang sebelumnya sangat sedih atas perlakuan Kilab bin Umayyah, mereka sangat bahagia dan terharu. Ia menerima permohonan maaf Kilab bin Umayyah dengan tulus dan mendoakan yang terbaik untuknya. Nah, betapa baiknya gitu ya ibu kita ya, kedua orang tua kita kepada kita gitu ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak jangan galau ya. Ya, senakal-nakalnya kita pasti orang tua mendoakan yang terbaik untuk kita. Nah, ia menerima permohonan maaf Kilab bin Umayyah dengan terus dan mendoakan yang terbaik untuknya. Setelah berbakti kepada ibunya dengan baik, Kilab bin Umayyah sembuh dari sakitnya dan mendapatkan banyak berkah dalam hidupnya. Ia menjadi orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihormati oleh masyarakat. Nah, jadi kesimpulan dari kisah teladan Kilab bin Umayyah ini, kita harus memperlakukan orang tua dengan baik dan berbakti kepada mereka. Bakti kepada orang tua adalah hasil kunci, salah satu kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Dengan berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, kita sering-sering saja mendoakan kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah memahami materi. Kita lanjut ke evaluasi. Nah, nanti ibu ada kartu ya, di mana kartu itu nanti ada nama. Nah, ketika namanya keluar, misalkan yang nama keluarnya Siti Awaliyah. Nah, nanti Siti Awaliyah harus pilih box dari nomor 1, question box dari nomor 1 sampai 9. Nanti pertanyaannya dibaca juga apa yang ada di dalam question box. Siap semuanya, siap? Siap. Oh, itu ada 1 sampai 10, tapi ibu pengennya yang pilihnya 1 sampai 9, 10, jadi question terakhir, kan? Boleh dong dipilih question box nomor berapa? Kirain berapa ya? Jawab. Yakin mau pilih kira berapa? Nomor 3. Let's open. Boleh dibaca. Dalil kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat pada surah dan juga ayat Luqman ayat 13-14. Oke, betul kan? Bersyukur kita kepada manusia melalui cara apa? Melalui perbuatan baik kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah seperti halnya sholat. Oke, ada yang mau ditanyakan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Insya Allah nanti minggu depan kita membahas materi mengenai perbuatan ihsan. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat thalabul ilmunya. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Amin. Kita ada dasar di Qiratil Hamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.